Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. 1. Jengya. Lebas. Romo sekarat. Berhari-hari ia mengigau-igau sebuah nama. Jengya. Nama itu kontan membangunkan hantu masa lalu yang aku tak pernah tahu pernah ada. Hantu yang dikubur rapat-rapat oleh ibuku bertahun-tahun silam. Satu sisi kepribadian ibu yang tak pernah ku tahu sebelumnya tiba-tiba muncul ke permukaan wajahnya. Ibuku bisa cemburu. Iya, perempuan yang usianya tak lagi muda itu, seraya cemburu buta. Dan betapa menakutkannya ibu kala dia sedang cemburu. Seolah-olah ia mampu menerkam apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Seolah-olah ia bisa menelan bulat-bulat segala hal yang membuatnya kesal. Aku yang memelihara dia sakit. Perempuan itu yang dipanggil-panggil. Omel ibu. Mulutnya miring-miring dan monyong-monyong saking kesalnya. Dia membanting wadah obat yang sebenarnya akan diberikan ke Romoku siang itu. Sumpah, aku mendengar ibu mengomel sambil berbisik di antara tangis yang tertahan bahwa ia berharap Romo mati saja sekarang. Tentu saja aku tidak pernah menyangka doa buruk akan keluar dari mulut ibu. Mendengar itu membuatku menahan napas tak percaya. Dalam 37 tahun usia pernikahan orang tuaku, tak pernah sekalipun aku tahu ada yang ketiga hadir di antara mereka. Jika pemerintah mengadakan proyek percontohan rumah tangga yang baik dan benar, maka pasti yang dipilih adalah orang tuaku. Kerukunan rumah tangga ini pula yang kemudian diturunkan pada kami. Ketiga anak lelakinya. Aku dan kedua masku pun berkumpul, bermufakat. Pasti yang namanya Jengyah itu hadir sebelum Romo dan ibu menikah. Apa-apaan kalian menyebut-nyebut nama laknat itu? Tanpa kami tahu, ibu ternyata mendengar pembicaraan kami. Kami kerut dan langsung mengunci mulut. Lalu bubar sambil pura-pura sibuk. Matanya melotot, mengubah nyali kami jadi semungil biji selasi. Dia menatap kami dengan penuh kemarahan. Sempat 2 detik kulihat alisnya menyatu. Kami berpencar, tak jadi meneruskan permufakatan. Romo memang menderita stroke 3 tahun terakhir. Separuh badannya mati, seolah separuh nyawanya dirampas paksa oleh malaikat maut yang tak tuntas mengerjakan tugasnya. Ketika stroke itu pertama kali menyerang Romo, terbata-bata mencoba berkata bahwa sebaiknya dia mati saja daripada harus cacat separuh. Aku mencoba mengerti ucapan yang cadel ketika itu. Dengan terapi, sedikit demi sedikit Romo pulih. Dalam waktu 1 tahun, Romo bisa kembali berjalan, meski ia masih tak bisa merasakan tangannya dan lafalnya tetap cadel. Ia masih tak bisa mengendalikan emosinya. Ketika tertawa, ia akan terus tertawa meski orang lain selalu berhenti tertawa. Ketika terharu, tepatnya ketika kakak tertua, Mas Tegar, akhirnya menikah, Romo menangis sejadi-jadinya bak lelaki kehilangan harga diri. Yang benar, sejatinya ia kehilangan stop kontak emosi dalam dirinya yang telah terbawa oleh malaikat maut yang tak tuntas menggarap tugasnya, hanya mengambil separuh nyawa Romo. Demikianlah, 9 tahun Romo berhasil hidup dengan nyawa hanya separuh. Tetapi setahun terakhir, tiba-tiba kesehatannya menurun tajam. Dia kian melemah. Nyawanya seolah dicabut sedikit demi sedikit oleh malaikat maut yang kadang iseng mampir ke kamarnya. Rupanya, malaikat maut itu datang juga sambil mencerabut ingatan Romo untuk tak menyentuh lagi bagian tertentu masa lalunya. Lalu hal yang ditakutkan itu terjadi. Terbukalah kotak Pandora itu, kotak yang berisi nama. Sebuah nama, Jengyah. Aku pulang ke rumah setelah 3 bulan tidak menunjukkan batang hidungku. Meskipun aku masih tinggal di Jakarta, sama dengan keluargaku. Aku lebih suka berdiam di apartemenku dan berkutak dengan segala kegiatan kreatif yang kusuka. Sebenarnya, sudah beberapa kali Mas Karim menelponku untuk mengabari keadaan Romo. Tetapi aku tidak segera pulang sebab ia dirawat di rumah. Kupikir ia tidak akan separah ini keadaannya.
Apalagi Mas Tegar dan Mas Karim masih saja bolak-balik keluar kota untuk urusan bisnis. Kuputuskan untuk mengunjungi Romo dan Ibu, sebab aku tahu pada hari itu Mas Tegar kembali setelah 2 minggu di Singapura. Beberapa kali aku menelpon Mas Tegar juga, ia tak segera meluangkan waktunya untukku. Ada urusan yang harus kusampaikan pada Mas Tegar. Lebih tepatnya, urusan pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pabrik kretek keluarga kami. Kulihat Romo terbaring lemah di kamarnya yang kordennya tak pernah dibuka. Seolah sinar matahari pun sangat menyakiti Romo. Akibatnya, aroma tua dan amis rasa sakit menguar di udara ruangan Romo. Meskipun aku tahu setiap hari kamar Romo pasti akan dibersihkan pembantu. Kuurungkan niatku untuk menyerahkan proposal itu pada Mas Tegar. Aku enggak tahu Romo punya waktu berapa lama lagi. Gimana kalau keburu bablas? Aku khawatir pada Romo. Bablas piye? Tanya Mas Tegar. Ya bablas, meninggal. Astagfirullah Bas, lebas. Mbok jangan ngomong jelek gitu. Mas Karim mengingatkanku. Jelek gimana? Kan benar, semua orang hidup pasti mati. Kedua kakakku diam saja dengan ucapanku. Terus sekarang gimana? Mas Karim memecah kesunyian di antara kami. Menurutku kita harus tanya ke ibu soal Jengyah. Itu ucapku. Kamu ndak lihat muka ibu, mau dibeleh. Aku spontan memegang leherku ketika Mas Tegar ucap kata dibeleh. Ya, mungkin ibu sudah menyiapkan sebilah perang yang diam-diam diasahnya untuk menebas leher siapapun yang menyebut nama Jengyah. Toh ternyata ibu bisa cemburu buta, bisa saja seraya berubah jadi ninja. Tapi kalau Romo meninggal enggak tenang gimana? Aku masih berargumen. Ya wes toh, namanya meninggal aja. Ya enggak bisa gitu mas. Kalau masih ada unfinished business, bisa gentayangan. Tangan Mas Tegar seraya menyodor kepalaku. Kebanyakan garap pilar horor kowe, ucap Mas Tegas kesal. Aku merapikan rambutku mas. Mbok lihat itu Romo gimana? Dia manggil nama Jengyah. Itu pasti permintaan terakhirnya. Entah dia pingin ketemu, entah pingin tahu kabarnya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Jengyah itu tadi. Masa kita nggak peduli sama keinginan terakhir Romo? Tega. Iya, tapi keinginan terakhir kok bikin ibu ngamuk. Kalau ibu punya keinginan terakhir pingin ketemu mantan pacarnya yang dulu, pasti aku juga akan nurutin. Percaya deh, aku meyakinkan. Memang Jengyah itu mantan pacar Romo ya? Tanya Mas Karim. Kami baru saja tak tahu apa-apa tentang Jengyah. Kata pacar keluar begitu saja dari mulutku. Ternyata aku sudah menyimpulkan sendiri sejak pertama Romo mengigaukan nama Jengyah. Pasti mantan pacar. Aku sok yakin benar, apalagi kalau tidak membuat ibu cemburu begitu. Kalau begitu, kamu yang tanya ibu soal Jengyah. Mas Karim menunjuk hidungku. Hah? Aku? Mas Tegar aja lah. Enggak mungkin Mas Tegar dibeleh. Kan yang ngurus pabrik Mas Tegar. Kalau aku pasti dibeleh. Enggak berguna, bisa dibuang. Enggak pengaruh sama urusan pabrik kan? Mas Tegar menghela napas pendek. Dia kesal padaku. Aku tahu itu. Karena dia tahu aku benar. Mas Tegar memang jenis anak harapan orang tua, putra pertama keluarga yang diharapkan menjadi penerus pabrik rokok milik keluarga kami, Rokok Cap Jagat Raya. Gimana kalau kita tanya langsung saja ke Romo soal Jengyah, usul Mas Karim. Setuju. Mana mungkin, aku dan Mas Tegar saling berpandangan. Kami menjawab berbarengan. Sebelum Mas Tegar berkata apa-apa lagi, aku bilang, Mas, Romo itu keadaannya sudah kadang sadar kadang enggak. Mana mungkin kita bisa ngomong ke Romo? Ya dicoba dulu. Aku berpikir sejenak. Memang lebih baik kalau kita mengorek informasi lewat Romo terlebih dahulu, tidak langsung dari ibu. Ya sudah, akhirnya aku ngalah. Kami sepakat Mas Tegar beranjak. Kamu jaga Romo kan malam ini? Coba cari kesempatan tanya ke Romo. Iya deh, aku sebenarnya ragu. Hati-hati, jangan sampai ketahuan ibu, Mas Tegar mengingatkan. Iya, aku mengangguk. Kalau aku gagal, gantian ya.
Siapapun yang punya kesempatan harus tanya ke Romo. Itu plan A-nya. Kami sepakat. Plan B-nya apa? Plan B-nya ya Mas Tegar tanya ke ibu. Mas Tegar melongos mendengar jawabanku. Yah, dia kesal lagi. Makin sulit aku mendekati Mas Tegar untuk melancarkan pekerjaanku. Ketika Mas Tegar pergi, kuputuskan untuk berbicara pada Mas Karim. Kutunjukkan proposal yang sudah kubuat dengan PowerPoint di MacBook Pro-ku. Mas Karim menghela napas. Kamu tahu kan urusan ini ndak bisa langsung ke aku. Kamu harus ngomong sama Mas Tegar. Tapi Mas Karim enggak bisa bantuin sih. Ya gimana, emang begitu pesannya Mas Tegar. Sejujurnya aku kesal dan kecewa. Aku adiknya sendiri yang juga pewaris kretek jagat raya. Tapi gerakanku dibatasi. Aku memang berbeda dari kedua kakakku. Aku satu-satunya anak yang terjun ke dunia seni. Ya, aku sendiri menyebutnya seni, tapi kedua kakakku tidak berpikir demikian. Keesokannya, aku sengaja berpakaian rapi jali hendak menemui Mas Tegar di kantornya. Ketika aku datang, beberapa orang sudah berada di ruang tunggu. Wajah-wajah yang kukenal. Yang pertama bernama Ipung Wardoyo. Dia saudara iklan. Ketika aku datang, dia tak mengenaliku. Tentu saja. Yang kedua, Maria Johansyah, sutradara layar lebar yang sekarang merambah menjadi produser teater. Rokok Kretek Jagat Raja memang sering menjadi sponsor acara-acara seni besar, semacam teater dan konser. Mas Karim biasa menjadi orang yang mengurus ini semua. Meski keputusan akhir bukan cuma di Mas Karim, tetapi juga Mas Tegar yang lebih punya kuasa. Pasti mereka datang dalam rangka mengajukan konsepnya. Tiba-tiba muncul Jul, kru cabutan yang pernah jadi astradaku di salah satu sinetron, menemui Maria Johansyah. Mas Lebas, wah kemari juga. Aku tersenyum, iya kamu ada acara apa kemari? Pitching, Mas juga kan? Sumpah demi Tuhan, aku tak tahu kalau hari ini ada pitching. Aku tersenyum, menutupi ketahuanku. Aku ngikutin Mbak Maria, Mas, belajar bikin iklan. Gila nih ya Kretek Jagat Raja. Kan mau ulang tahun yang keberapa gitu. Pasti duitnya gede deh buat iklan. Beda sama sinetron ya Mas. Kita kerja berhari-hari tapi ya bayarannya segitu. Kalau mau banyak ya kudu ambil strippingan. Jul tertawa, seolah mengingat hari-hari ketika kami bekerja sama memproduksi sinetron. Tapi saingannya berat Mas. Jul melirik ke Ipung Wardoyo. Tuh, sutradara iklan yang asli aja ikut pitchingan juga. Oh, jadi hari ini pitching untuk iklan Kretek Jagat Raja. Filmmaker luar tahu semua kecuali aku. Hah? Seorang gadis muncul dari dalam ruangan. Sabrina, sekretaris Mas Tegar. Dia tersenyum ramah padaku. Mas Lebas lama enggak nongol. Mau ketemu sama Mas Tegar ya? Iya, ada. Lalu Jum menyenggolku berbisik. Kok kamu sudah lama kenal sama Pak Tegar? Mas, dia kakakku. Aku nyengir lalu masuk ke ruang Mas Tegar meninggalkan Jul yang melongo. Sebenarnya tak heran jika orang tak mengenalku sebagai salah satu anak pemilik kretek terbesar di Indonesia. Aku memang tak pernah terlibat dalam bisnis ini. Masuk ke ruang Mas Tegar. Beragam poster kegiatan seni yang pernah disponsori Jagat Raja terpampang. Poster-poster itu senyatanya merupakan kebanggaan Mas Tegar juga. Sialnya, aku sendiri, adiknya yang juga bergerak di bidang seni, tak pernah sekalipun mendapat sponsor dari perusahaan yang juga merupakan bagian milikku. Selama ini, jika aku membuat sebuah film, aku lebih banyak mendapat pesanan langsung dari production house yang bersangkutan. Aku pun punya cita-cita untuk membangun film kelas A yang punya nilai moral tinggi, dengan bintang utama keren semacam dia, Sastro Wardoyo, Nicholas Saputra, Kinar Yosi, atau Lola Amaria. Jika harus memakai aktor senior, tentu saja aku milih Didi Petet, Christine Hakim, Tio Pakusadewo. Tapi sialnya, untuk orang sekaya keluargaku yang berarti aku juga kaya raya, tak semua itu bagiku mewujudkan cita-cita. Awalnya karena aku bersikeras pada keluargaku, demi membuktikan biarpun aku anak yang belalelo, tapi bisa juga berdiri di atas kaki sendiri.
alias bahwa aku pun bisa menjadi sutradara tanpa perlu dukungan moral dari kretek jagat raja. Jadi sepulang dari Amerika dan ada sebuah production house yang membuka kesempatan untuk menjadi sutradara, aku tak menyia-nyiakannya. Kebetulan mereka suka dengan film pendek yang pernah kubuat selama kuliah di Amerika. Orang production house itu berjanji akan memberiku kesempatan membuat film yang ku mau. Jika aku bisa membuat film horor yang mereka pesan, pikirku, film horor itu adalah ujian bagiku, maka ku garap sebenar-benarnya sebagus-bagusnya. Sialnya, film itu meledak di pasar. Siapa coba yang tak kenal dengan film misteri Bedak Nyai Ronggeng? Kenapa aku bilang sial? Karena setelah itu orang production house yang keturunan India itu bilang demikian padaku. You bikin horor aja lah, you lebih bagus di situ. Bikin film idealis, no money. I sama saja gambling kalau gitu. I bisa rugi, yes. Setelah itu seolah-olah dunia perfilman telah menasbihkanku menjadi pembuat film kelas C atau paling bagus kelas B. Nah, Mas Tegar dan Mas Karim tentunya dua orang dari kelas yang sama, sangat A alias A+, tidak suka dengan film-film horor enggak jelas yang menurutnya membuat penonton Indonesia jalan di tempat. Mereka menonton film itu dan ngaku 15 menit pertama keluar bioskop. Tak lama, produser keturunan India itu menawariku yang kebetulan sedang nganggur untuk membuat sinetron stripping dengan segala keterbatasan, yaitu satu lokasi shoot yang dihadapkan lebih banyak close up dan dialog yang banyak di voice over, alias diverbalkan meski itu sebenarnya itu adalah kata hati tokoh. Aku hendak menolaknya, tapi kemudian produser itu bilang, ini kan bagus buat you, anggap aja tantangan. Listen to me. Lebas, semua orang bisa bikin film idealis, tapi enggak semua orang bisa bikin sinetron stripping. Kalau you bisa nerima tantangan I ini, I yakin you bisa bikin film model gimana pun. Nah, you mau bayaran berapa? Segini cukup. Lalu produser itu menyelipkan selembar kertas bertuliskan nominal angka bayaran per episode. Setelah itu Mas Tegar berkomentar, aku koreksi, kamu bukan membuat penonton Indonesia jalan di tempat tapi juga mengalami kemunduran 10 tahun. Sejelas itu. Sekeras apapun aku mencoba merayu Mas Tegar untuk filmku, ia tak bakal meloloskannya. Meskipun aku presentasi dengan cara yang keren, tidak menye-menye sama sekali, penuh dengan pesan moral, dan membawa daftar calon pemain yang mentereng. Kamu mau nawarin apa ke aku? Jangan bilang kamu ikutan pitching juga, Mas Tegar berkata sinis. Aku memutar mata sebal. Aku nggak mau pitching. Lagian kalau iya pasti kalah sama si Ipang Wardoyo. Aku mau ngambil shareku di pabrik. Buat apaan? Buat bikin film? Ndak, Mas, aku ini nggak lagi ngajuin proposal ke From Donation buat dana seni. Aku ini minta shareku dicairin biar bisa punya modal buat bikin film. Ya aku enggak ngizinin, Mas Tegar menegaskan. Mencairkan aset kan hakku, wong aku juga pemilik kretek jagat raja. Aku bersikeras. Sebagai orang yang paling tahu bisnis ini dan terutama sebagai kakakmu, aku juga berhak untuk memberi anjuran kalau asetmu sebaiknya dicairkan, apalagi untuk bisnis baru yang tak jelas juntrungannya. Enggak jelas gimana sih Mas? Film tuh duniaku, aku mau berkembang masa enggak boleh? Aku mulai mengeluarkan sungut, macan serangga siap tempur. Mas Tegar menjawab, aku enggak percaya kamu bisa bikin film bagus. Paling jadinya ya jeng-jeng close up melulu kayak sinetronmu itu. Dia menekankan pada kata jeng-jeng dengan nada ditinggikan seolah itu musik latar sebuah sinetron. Kalau kamu bisa meyakinkan aku bisa bikin karya yang bagus, aku kasih. Tapi so far presentasimu enggak bikin aku yakin. Ya sudah, aku mati kutu. Satu-satunya jalanku untuk melemahkan Mas Tegar adalah lewat Mas Karim. Semoga saja dia bisa membantuku. Sial. Romo seperti sebatang kayu. Betapa anehnya manusia ketika menua. Kulit tak ubannya kulit kayu yang berkerut. Romo mengingatkanku pada batang kayu yang ditemukan Romo. Gepetto bakal jadi Pinocchio. Ya, Romoku Pinocchio. Ada jiwa masa muda yang tersimpan dalam diri batang kayu Romo.
Bekas luka di keningnya sepertinya makin dalam, pikirku. Padahal beberapa bulan yang lalu ketika Romo belum menjadi sebatang kayu, bekas lukanya tidak sedalam itu. Tidak seperti bekas luka Harry Potter yang berbentuk kilat dan menandakannya sakti. Bekas luka Romo berupa garis dan ada bekas 3 jahitan. Letaknya di ujung dahi sehingga ada sedikit bagian rambut Romo yang pitak karena bekas luka. Itu mencerabut paksa akar-akar rambutnya di kepala depan. Aku pernah bertanya perihal bekas luka itu. Romo selalu menjawab bahwa itu adalah kenangan di masa mudanya yang liar. Tak percaya aku, seliar apa masa muda Romo. Seumur hidupku kenal Romo, dia adalah laki yang penuh disiplin, lurus, tak pernah liar. Romo hanya bercerita kalau dulu ia berkelahi dengan seseorang. Dan orang itu membawa semprong Petromax yang kemudian dihantamkan ke kepalanya. Sedang Romo tangan kosong. Jelas saja Romo kalah. Demikian, ia selalu mengakhiri kisahnya dengan nada heroik. Padahal ia kalah. Apakah di usia senjaku anak-anakku kelak juga akan berpikir seperti apakah masa muda ayahnya ini? Anak? Cih, belum jelas pula siapa pendampingku kelak. Aku membayang-bayangkan seperti apa wajah Jengyah. Apakah dia berambut tinggi dengan hairspray? Apakah dia mengenakan rok lebar yang membuatnya ingin selalu berputar-putar hingga roknya mengembang? Sedemikian berkesannya Jengyah untuk Romo, hingga di masa redupnya pun nama Jengyah yang dia sebut. Oh iya, satu lagi, nama panjang Jengyah, apa ya? Aku terus memandangi Romo yang tertidur. Kali-kali ia mengeluarkan suara napas yang tersenggal, terbatuk berpindah dari menengok kanan lalu menengok ke kiri. Tiba-tiba mata Romo terbuka. Bas, ujar Romo. Aku seraya mendekatkan tubuhku kepada Romo. Iya Romo, Romo mau pipis, antarin ke kamar mandi. Ya sudah, pipis saja, nggak apa-apa, sudah ada kateter. Oh iya, Romo lupa. Romo terdiam, dia seperti mengejan, air kuning mengalir di selang kateter. Tak lama Romo melihat ke arahku lagi. Bas, iya Romo, kenapa, mau minum? Iya. Aku mengambilkan air minum di botol aqua dan mendekatkan sedotannya ke mulut Romo. Ia meminum sedikit demi sedikit. Romo lama memandangku. Kamu anakku, Bas. Iya, Romo. Biarpun kamu ndak mau ngurus pabrik, kamu tetap anakku, Bas. Romo berkata dengan datar. Iya, Romo. Ucapan Romo barusan membuatku ingin nangis. Kutahan air mataku. Jangan nangis, ucapku pada diri sendiri. Sangat berbeda dengan saat aku bilang tak ingin mengurus pabrik. Ketika itu Romo menyumpahiku, bahkan mengancam tidak akan memberikan warisan untukku. Ya, namaku sempat dihapus dari daftar pewaris kerajaan Kretek Jagat Raja. Melihat tubuh Romo yang rubuh membuatku teringat pada masa laluku yang sebenarnya belum terjadi lama. Aku berharap bisa memutar waktu dan berbakti pada keluargaku. Pada keinginan Romo, berharap semua tidak terlambat. Romo masih mandangku dengan tatapan datar. Jengyah, itu siapa? Tanyaku takut-takut. Di mana kamu dengar tentang Jengyah? Romo sendiri yang mengelindur. Romo terkekeh berat dan pelan. Dia seperti menyadari kebodohannya. Romo mimpi Jengyah? Iya, aku mimpi Jengyah. Apa ibumu tahu aku ngelindur Jengyah? Tahu. Romo terkekeh berat lagi. Romo pingin ketemu Jengyah? Iya, tapi jangan bilang-bilang ibumu ya, ibumu pasti marah. Jengyah di mana, Romo? Terakhir ketemu di Kudus, dulu waktu kamu belum lahir. Kudus tempat kelahiran Kretek Jagat Raja, tentu saja di sanalah Romo menghabiskan masa mudanya. Apa kamu bisa nyari Jengyah, Bas? Enggak tahu, Romo, jawabku, lalu kami terdiam agak lama. Romo terus memandangku dan aku memandangi Romo. Romo capek, sambungnya tiba-tiba. Ya sudah, Romo tidur saja, padahal masih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Romo. Romo memandangku, lalu matanya tertutup pelan-pelan. Ia tertidur nyaman. Jengyah di Kudus, laporku kepada kakak keduaku keesokannya. Kami terdiam lama. Kalimat Romo, apa kamu bisa nyari Jengyah, Bas? Terngiang-ngiang di kepalaku, dan tanpa sadar aku bilang, Romo pingin aku, kita nyari Jengyah. Kedua kakakku saling pandang. Oke, kamu ke Kudus. Hah? Aku kaget dengan ucapan Mas Karim. Aku paling males kembali ke kota Kudus. Kota itu panas. Paling-paling yang dilihat Menara Kudus dan makan soto Kudus.
Oh iya, satu lagi yang bisa dilihat kretek. Kalimat apa kamu yang bisa nyari? Jeng iya, Bas. Menggiang lagi. Sial. Bas, kamu itu orang yang paling santai di seluruh dunia. Kamu punya banyak waktu untuk pergi kemana-mana. Kan aku sama Mas Tegar mesti ngurus pabrik. Benar juga sih, tapi ke Kudus ngapain? Apa kamu bisa nyari Jeng ya, Bas? Satu kata itu pun akhirnya meluncur dengan gampang. Ya, yo wes, besok berangkat. Naik pesawat dulu ke Semarang. Nanti aku suruh supir jemput kamu di Semarang buat ke Kudus. Nggak mau, aku naik mobil saja. Hah? Iya, aku mau nyetir mobil saja. Lagi pula kan informasi tentang Jengya belum lengkap. Kan Mas Tegar masih mau tanya ke ibu. Mas Tegar menatapku dengan kesal, dipikirnya aku lupa dengan rencana itu. Aku nggak mau kelamaan nunggu di Kudus kalau belum ada informasi apa-apa. Lagi pula aku mau mampir di Cirebon, mau ketemu teman lama di sana. Kan lewat dari Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Semarang, terus Kudus. Paling aku cuma sehari kok di Cirebon, nginep. Iya, mau ketemu teman yang sama-sama kuliah di Amerika, jawabku. Mas Tegar memandang curang. Kamu gila ya? Kita ini ndak punya waktu, kamu cepet-cepet ketemu itu yang namanya Jeng ya. Iya, urusan film cuma sehari kok, janji. Sejak awal aku sudah menyiapkan diri, proposal filmku bakal ditolak kedua kakakku. Dan kali ini aku sudah bertekad ingin membuat film indie dengan durasi panjang. Sebagian dengan uang milikku sendiri. Sebagian aku akan cari sponsor di luar Kretek Jagat Raja. Dan sebagian lagi aku akan gerilya minta tolong teman-temanku yang bisa aku mintai bantuan secara murah. Untung-untung gratis, yaitu mereka yang masih berjiwa indie. Yo wes, terserah kamu lah. Ya sudah, untung aku mau pergi. Pasti demikian isi kepala Mas Tegar dan Mas Karim. Kujejalkan beberapa lembar pakaian di dalam tas ranselku, seperangkat alat mandi dan handuk kecil. Tak lupa ku bawa kamera, siapa tahu ada gambar yang menarik untuk dipoto. Dan iPod agar aku nyaman mendengarkan musik sepanjang perjalanan. Kubangunkan Romo ketika hendak pergi. Kucium tangannya, aroma tua menguar dari kulitnya yang keriput. Romo, aku pergi mau nyari Jeng ya, bisukku di telinga Romo. Di mana kamu tahu Jeng ya? Dari Romo, kemarin Romo cerita. Masa? Iya, aku lupa. Tapi Romo mau kan ketemu Jeng ya? Mau. Lalu Romo terdiam, lalu memandangi wajahku dan matanya tertutup lagi. Setelah itu aku bergegas pergi. Pamitku pada ibu akan ke Kudus mengurus beberapa urusan pabrik. Ibu memandang wajahku tak percaya. Ibu tak banyak tanya karena Mas Karim menengahi sambil berkata, biar saja Bu. Mungkin Lebas lebih sadar setelah melihat Romo sakit. Kunyalakan mobil, lantas kunyalakan pula sebatang kretek Jagat Raja, dan kuletakkan semua bawaanku di kursi belakang. Di kepalaku mulai terdengar sebagai lirik lagu yang selalu menyertaiku ketika dalam perjalanan darat. I am a poor lonesome cowboy on a long way home. Sambil berdoa aku bisa menebak sasaran lebih cepat dari bayanganku sendiri.